Panggilan pun ditutup. Arkandra hanya bisa menghela napas lelah. Malas sekali sebenarnya dia bertemu nenek sihir itu. Apalagi setelah apa yang ia lakukan pada Azura di apartemennya. Mas, kita ke rumah sakit dulu aja, ke kontrakan kamu. Kamu sepulang dari rumah sakit aja gimana? Tapi aku males banget ketemu sama perempuan itu. Tapi kamu gak bisa terus menghindar, Mas. Yang ada dia malah ngira kamu masih ada perasaan sama dia. Atau jangan-jangan bener yang aku bilang? Tanya Azura sambil menyipitkan matanya, meminta penjelasan. Mata Arkandra melotot saat mendengar tuduhan tidak berdasar itu. Kok mikirnya gitu? Jangan nuduh sembarangan. Aku gak gitu, Ra. Kamu tahu, semenjak dia melakukan perbuatan terlarang itu, semenjak itu pula, aku telah menghapuskan semua perasaanku. Rasa aku kepadanya musnah, habis gak bersisa. Secuil pun gak ada. Aku malas ketemu sebab aku muak. Apalagi saat ingat hasil perbuatannya yang membuat kondisi kesehatan Mama drop dan meninggal. Apalagi sekarang udah ada kamu di sisi aku. Buat apa aku mikirin sampah kayak dia? Gak penting tau, Ra. Saudara Arkandra menggebu-gebu. Dia tak terima bila dia kembali dikait-kaitkan dengan Finlandia. Bagaimanapun baginya perempuan itu hanyalah bagian masa lalu yang harus ia lupakan. Tak ada bagus-bagusnya untuk dikenang, apalagi untuk diberi rasa cinta secuil pun. Pagi-pagi sekali, Gerald telah duduk di kursi tunggu di bandara. Dia sengaja pergi pagi-pagi sekali untuk mengunjungi sang kekasih yang tengah mengejar cita-citanya di negara orang. Bukan tanpa alasan, ia ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting mengenai suatu hal yang kemarin disampaikan neneknya, yaitu tentang permintaan mereka agar dia segera melaksanakan pertunangan antara dirinya dan Melody. Dia bingung. Di satu sisi dia tidak bisa mengabaikan permintaan sang nenek, di sisi lain ada gadis yang masih nantikan kepulangannya. Sudah beberapa jam berlalu semenjak pesawatnya lepas landas. Di dalam pesawat, dia tidak henti-hentinya memikirkan kedua perempuan yang ada di dalam hidupnya tersebut. Pertama, kekasihnya yang telah lama dia cintai, dan kedua adalah gadis yang akhir-akhir ini memberikan rasa nyaman dan kebahagiaan pada dirinya. Gerald sengaja terbang ke Prancis secara diam-diam, selain untuk meminta agar kekasihnya itu kembali dan melakukan pertunangan dengannya, juga untuk memberikan kejutan, sebab telah lama mereka tidak berjumpa. Sementara itu di sebuah kontrakan minimalis, tanpa seorang gadis tengah merenungi jalan hidupnya, apalagi mengingat permintaan nenek dari kekasih sandiwaranya agar mereka segera melangsungkan pertunangan. Tentu hal itu membuat Melody galau. Bagaimanapun mereka hanya kekasih sandiwara aja. Bagaimana bila kekasih Gerald tiba-tiba pulang? Beruntung Gerald segera mengambil tindakan untuk menemui kekasihnya yang di Prancis. Dia harap masalah ini segera usai. Ia sudah tak sanggup terus-menerus menjalankan sandiwara ini. Dia takut hatinya benar-benar jatuh pada sosok Gerald yang entah sejak kapan mulai mengisi hatinya. Jangan salahkan dirinya yang mudah jatuh hati. Bagaimana ia tidak jatuh hati sebab Gerald merupakan sosok pria yang hangat juga perhatian. Semoga Kak Gigi lekas membawa kekasihnya pulang. Walaupun resikonya mungkin setelahnya kami tidak akan pernah lagi bertemu. Tapi itu lebih baik untuk kesehatan hatiku yang kian terperosok pada dirinya. Gumam Melody sambil memandangi foto dirinya dan Gerald saat di rumah orang tuanya. Di rumah sakit, Arkandra hanya memasang wajah datar, tanpa ekspresinya. Dia sempat melirik bayi yang tertidur pulas di samping Finlandia, tanpa berniat mendekat apalagi menggendong. Entah, dia merasa tidak memiliki ikatan batin sedikit pun dengan bayi yang bahkan baru belum genap berusia 40 jam tersebut. Perasaannya biasa aja, seperti melihat orang asing. Ia tidak membenci bayi itu. Tidak, dia hanya enggan mendekatinya.
yang kemungkinan akan kedua orang itu jadikan alat untuk mendekati dirinya. Begitu juga dengan Azura. Semenjak terakhir kali Pinandia mendatangi dirinya, ia juga makin enggan memberikan muka. Tapi demi menghormati keberadaan sang kakek juga ayah dari Arkandra, dia terpaksa memasang senyum ramah. Arkan, Azura, terima kasih atas kunjungan kalian. Lihatlah, adik kalian sangat lucu. Apa kalian tidak ingin merasakan menggendongnya? Siapa tahu setelah menggendongnya, Azura juga segera hamil. Ucap Pinandia sumringah. Bila orang lain melihat pasti mengira kalau sosok Pinandia sangat sempurna sebagai seorang istri. Pinandia juga selain pintar, ia juga baik dan lembut. Sungguh akting yang sempurna, batin Azura mencibir. Tidak perlu basa-basi, kau pasti udah tahu. Bukan kalau kedatangan kami ke sini hanya karena menghargai permintaan kakek dan ingin menjaga nama baik keluarga. Jadi jangan berhayal terlalu tinggi. Aku akan menerimamu sebagai bagian dari keluarga kami. Tegas Arkandra. Arkan, bentak Bimantara mendengar kata-kata Arkandra tajam. Arkandra. Kenapa? Kau tidak suka dengan kata-kataku? Kau? Mas, udah. Apa yang dikatakan Arkan ada benarnya. Aku tahu kesalahanku sangat besar sampai-sampai Pinandia terisak membuat Bimantara segera memeluknya. Cih, dasar drama queen. Cibir Azura dalam hati. Kakek, kami pamit dulu, permisi. Pamit Arkandra yang mulai jengah melihat sandiwara yang tengah dilakoni Pinandia di dalam sana. Setelah dari rumah sakit, Arkandra membawa Azura pulang ke apartemen miliknya. Mereka baru akan mengunjungi Melody esok hari, sebab hari itu sudah terlalu larut untuk menemui Melody. Selain itu, Azura juga sudah terlalu kelelahan. Karena itu, sepulang dari rumah sakit, mereka pun bergegas beristirahat setelah membersihkan diri, setelah sebelumnya menyempatkan diri makan malam. Sementara itu di Paris, Prancis, setelah mengudara selama 17 jam 35 menit, pesawat yang ditumpangi Gerald baru saja mendarat dengan selamat di waktu setempat. Gerald pun turun dari pesawat dengan wajah yang sudah terlihat sangat kusut. Lalu dia tidak lama kemudian, sebuah mobil berhenti tepat di depan dirinya. Mobil itu bertugas menjemput dan mengantarkan Gerald menuju hotel yang telah Gerald reservasi sebelum tiba di sana. Hanya butuh waktu 25 menit. Kini mobil yang membawa Gerald telah tiba di sebuah hotel yang cukup mewah. Ia pun masuk ke dalam sana setelah sebelumnya mengambil kunci kamar. Leganya, gumam Gerald, lalu ia pun segera mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Namun hingga panggilan ketiga, panggilan itu tak kunjung diangkat, membuat Gerald mengerutkan keningnya. Kemudian dia kembali melakukan panggilan, tapi kali ini dengan panggilan video. Halo, ucap Melody dari seberang sana, dengan suara seraknya membuat Gerald terkejut. Apa kamu ingin aku hanya melihat lubang telingamu? Gerak Gerald saat Melody justru menempelkan ponselnya di telinga. Hah? Maksudnya? Ini kakek, maksud kakek apa? Tanya Melody bingung. Ini panggilan video, Odi. Kenapa kamu malah menempelkan ponselmu di telingamu? Astaga, seru Melody dengan wajah memerah. Maaf kak, nggak tahu. Kakak sih video call jam segini. Laki anak-anak mimpi ketemu pangeran ganteng. Jadi buyar deh mimpinya. Saut Melody seraya mencabikkan bibirnya. Jadi tadi kamu masih tidur? Emang di sana baru jam berapa? Tanya Gerald seraya menatap langit dari balkon kamar hotelnya. Cuaca di sana cukup cerah. Posisi matahari pun sudah cukup tinggi. Ini udah hampir jam 4 subuh. Apa? Duh, maafin kakak ya. Kakak lupa. Soalnya di sini udah hampir tengah hari. Kakak benar-benar lupa perbedaan waktu Jakarta Paris.
Ucapnya penuh penyesalan. Kalau gitu kamu lanjut tidur aja. Ibunya lagi merasa bersalah karena mengganggu tidur Melody. Kakak baru tiba di Paris. Gerald menganggukkan kepalanya. Kalau gitu kakak istirahat aja dulu, jangan lupa makan, oke? Baik kak, semoga segala urusan kakak segera selesai. Tapi belum sempat Gerald melanjutkan kata-katanya, panggilan telah ditutup. Membuat Gerald tercenung sambil menatap nanar ke arah layar ponsel yang telah menggelap. Lo sibuk? Tanya William dari sambungan telepon. Gue barusan keluar dari ruangan operasi, sekitar 3 jam lagi ada operasi lagi. Kenapa? Ada info terbaru? Jajar Arkandra yang udah tidak sabar mendapatkan informasi tentang pelaku yang meminta para bajingan itu melenyapkan Azura. Kita ketemu di kafe seberang rumah sakit lo ya? Ujar William. Oke, gue segera ke sana. Pesan ruang VIP, jangan sampai informasi ini bocor. Tugas William berpesan. Setelah itu mereka pun menutup sambungan telepon itu. Beberapa saat kemudian, di kafe. Ada informasi apa? Tanya Arkandra to the point setelah pelayan menghidangkan minuman untuk William, Stephen, dan Arkandra. Gue udah berhasil menyelidiki orang yang memerintahkan para penculik itu. Namanya Benny. Dan lo tahu siapa itu Benny? Arkandra menggeleng cepat. Dia mantan kekasih Venadia. Malah mereka masih jadian saat bertemu perempuan itu pacaran sama lo. Jelas William membuat Arkandra tercengang, tidak berdaya. Ternyata dia benar-benar tidak mengenali mantan kekasihnya itu. Bahkan selama ini dia tidak tahu sama sekali mengenai kehidupan dan masa lalu Venadia. Beberapa orang yang mengenal mereka mengatakan mereka emang udah putus, tapi faktanya William menggelengkan kepalanya seraya melemparkan beberapa foto ke hadapan Arkandra. Di foto itu terpampang jelas bagaimana kemesraan antara Venadia dan Benny. Foto-foto itu diambil di sebuah apartemen, di hotel, dan di klub malam. Ternyata mereka masih berhubungan, bahkan sampai sekarang. Lanjut William, membuat tangan Arkandra mengepal erat. Bajingan, dasar wanita murahan. Kalau mereka masih berhubungan, jangan-jangan anak itu bukan anaknya papa. Jadi sebenarnya apa tujuan mereka? Apa kau tahu? William mengedikkan baunya karena dia juga belum tahu sampai ke sana. Menurut gua tujuannya cuma satu, harta. Kenapa dia melepaskan lo dan lebih memilih mengejar papa lo? Ingat gak? Bukankah lo gak berminat sama sekali dengan perusahaan? Bahkan sampai kakek mengancam akan mencabut hak waris lo karena lo masih meneruskan ingin menjadi dokter, tapi lo tetap sama pendirian lo. Nah, di sini masalahnya. Dia pikir semua warisan pasti akan jatuh ke tangan bokap lo. Jadi dia memilih merayu bokap lo dan berhasil. Tapi dia nggak tahu kalau dalam keluarga lo ada peraturan yang menyatakan pengkhianat nggak berhak atas warisan dan juga perusahaan. Karena itu dia marah. Jangan-jangan tujuannya melenyapkan istri lo juga supaya dia bisa balik lagi sama lo. Stephen berujar memberikan asumsinya. Bagaimanapun dia seorang pengacara. Ia tentu dapat membaca niat terselubung seseorang melalui beberapa peristiwa. Dan seperti dugaan lo, bisa jadi anak itu emang bukan anaknya bokap lo. Jadi saran gue lakukan tes DNA secara diam-diam. Mumpung bayinya masih di rumah sakit tempat lo bekerja. Ini bisa kita gunakan untuk menjatuhkan dia. Saran Stephen yang dibenarkan William. Oke, saran lo benar juga. Thanks bro. Gua nggak tahu gimana jadinya kalau nggak ada kalian berdua yang bantuin gua. Ucap Arkandra tulus.